Shalom, shalom. Selamat pagi Indonesia yang terkasih di dalam Tuhan, dan selamat menjelang malam buat yang ada di Amerika, dan selamat menjelang tengah malam ya. Udah menjelang pagi ya untuk Ibu Tina yang ada di Arab Saudi ya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita kembali lagi renungan pagi dengan tema yang sangat menarik ya Bapak Ibu ya. Temanya adalah keteladanan Naomi ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memulainya, saya mau mengundang Bapak Ibu untuk bersatu hati berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita tundukkan kepala. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih pada hari ini ya Bapa. Kalau kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Tentunya Bapa, ada satu tujuan yang Bapa inginkan di dalam kehidupan kami, agar kami terus Tuhan kuat di dalam Engkau. Kami terus Bapa memiliki kepercayaan, serta kami juga mau Bapa untuk melakukan segala apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa, tidak akan kembali sia-sia, bahkan itu bertumbuh membuat kami semakin kuat di dalam Engkau ya Bapa. Bapa, berkati hamba-Mu, Pendeta Dedi Kurniawan yang telah Engkau kirimkan di Zoom Sema Adonai ini. Biarlah Bapa urapan-Mu secara khusus mengalir atas hamba-Mu ini ya Bapa. Berkati dia Tuhan, berkati Bapa, biar apa yang dia sampaikan kepada kami Tuhan, itu bisa Bapa menguatkan kami, menegur kami, dan biarlah melalui firman-Mu itu Tuhan, kami bisa bertumbuh lebat, bertumbuh subur, bertumbuh kuat di dalam kebenaran firman. Bapa, ini saya Tuhan, urapi hamba-Mu ini juga yang memimpin acara ini dalam renungan pagi, bahkan semua tim yang terlibat di dalam pelayanan hari ini, biarlah Bapa Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami panjatkan ucapan syukur kami hanya di dalam satu nama yang berkuasa, nama yang heran ajaib, nama yang begitu dahsyat bagi seluruh dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ada amin ya Bapak Ibu yang terkasih. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mendengarkan pujian pertama dari Ibu Murni Brandes yang dari Jerman. Pujiannya ini adalah karena salibmu. Nah, dipersilakan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang.
Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kau segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu di hidupku. Wow, luar biasa ya, karena salib Tuhan Yesus. Ada mujizat bagi kita. Saya sendiri, saudara-saudara, saya kalau terbangun pagi hari, saya mengatakan, Tuhan terima kasih. Kalau hari ini saya boleh terbangun. Satu hal yang saya minta kepada Tuhan, untuk terus membentuk saya agar serupa dan segambar seperti Kristus, supaya pada harinya waktu saya dipanggil Tuhan nanti, saya sudah siap ya. Nah, begitu juga kita. Kenapa kita selalu merenungkan firman Tuhan? Melalui Jumsema Adonai ini, kami mengajak Bapak Ibu untuk kita sehati, untuk bersekutu kepada Tuhan ya. Bapak Ibu sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Renungan akan dibawakan oleh Pendeta Dedi Kurniawan. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Heni. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Puji nama Tuhan, kita kembali bersama-sama di dalam ibadah pagi hari ini. Baik, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dengan satu tema, yaitu tentang keteladanan daripada seorang wanita yang bernama Naomi, atau temanya adalah keteladanan Naomi. Kita buka kitab kita bersama-sama, kitab Rut, ya, kitab Rut pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15 ya. Kitab Rut pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat 15. Kitab Rut pasal pertama ayat 1 sampai dengan 15. Iya, demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan di layar. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel.
Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kirion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kirion, sehingga perempuan itu kehilangan dua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia ke tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya karunia Tuhan, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkatalah kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut?" Ya, ayat berikutnya ayat 11 ya. "Mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masalah kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Pulanglah mengikut iparmu itu." Ya, sampai ayat 15, Bapak Ibu Saudara. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu, satu kisah yang sangat menarik pagi hari ini kita pelajari, yaitu tentang seorang perempuan yang bernama Naomi, Saudara. Kalau kita membaca daripada kisah ini, kita melihat satu penderitaan yang tidak mudah yang dihadapi oleh seorang perempuan bernama Naomi, saudaraku, dan ini adalah di masa tuanya. Ya. Kalau kita melihat kisah ini, jelas sekali ya Bapak Ibu Saudara, bahwa setelah kehilangan suami, kemudian dia kehilangan dua anak-anaknya. Secara tiba-tiba dia berubah hidupnya ya menjadi seorang janda, ya menjadi seorang sebatang kara, saudara, dan hanya ditemani oleh dua orang menantunya. Ketika kita bisa melihat apa yang dialami oleh Naomi, kemudian kita berpikir, saudara, ya, ini persoalan yang tidak mudah, ya, persoalan yang tidak mudah. Pergi ke satu negeri sebagai seorang perantau, begitu ya, tetapi justru di negeri di mana dia merantau, saudara, ternyata di sana dia mulai mengalami satu kisah yang tidak mengenakan begitu. Kehilangan suami, kemudian kehilangan anak-anak. Nah, kalau kita melihat apa yang dikisahkan di dalam Alkitab ini, kita juga banyak belajar tentang pertama keteguhan hati seorang Naomi. Naomi seorang wanita yang betul-betul hatinya teguh, kuat begitu ya, saudara ya. Ketika dia menghadapi satu penderitaan ya, kemudian berbagai penderitaan kembali bermunculan yang dia hadapi, dia tetap bisa menunjukkan jati dirinya sebagai seorang perempuan yang secara realistis itu dia itu bisa bersikap positif begitu. Dia bisa melihat bahwa apa yang dialamin ini adalah cara Tuhan ya, cara Tuhan, bahwa kalau Tuhan ingin mengambil ya, Tuhan melakukan segala sesuatu, semuanya bisa begitu.
Satu ketegaran yang dimiliki oleh Naomi ini memberikan sebuah contoh pelajaran bagi setiap orang, khususnya seorang wanita, bagaimana ketegaran itu bisa dimiliki oleh seorang yang bernama Naomi. Ketika dia ditinggalkan oleh suaminya di ayat yang kedua, saudaraku ya, mungkin dia berpikir bahwa sudah waktunya memang suaminya dipanggil Tuhan begitu. Dia nggak pernah tahu akan ada satu hal yang terjadi bahwa ke depan orang-orang yang dia cintai, ya, itu akan meninggalkan dia. Ya, ketika Elimelek dipanggil Tuhan, dia mungkin hanya berpikir, oh, masih ada 2 anaknya dan 2 menantunya begitu. Tapi siapa sangka, saudara, tiba-tiba Naomi kehilangan ya satu keluarga yang utuh, 2 orang anak yang ia lahirkan dari rahimnya. Seorang suami yang selama ini menemani dia, seorang suami yang menjalani kehidupan bersama dengan dia, dan itu terjadi di hari tua. Jadi hal yang pertama yang kita bisa lihat di sini adalah bagaimana Naomi punya sikap yang dewasa, saudara, menghadapi realita kehidupan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara ya, bahwa setiap persoalan permasalahan tidak bisa kita hindari. Siapapun kita, nggak akan pernah bisa kita hindari. Tetapi kalau misalkan hal ini terjadi kepada seseorang, bisa kan seperti itu ya. Kalau saya menempatkan diri saya sebagai seorang Naomi, tentunya saya akan punya reaksi. Bisa saja reaksinya adalah marah kepada Tuhan. Reaksinya itu sudah kecewa, sudah tidak mungkin datang beribadah kepada Tuhan yang ia imani begitu. Bisa saja dia bisa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak baik. Kenapa bisa terjadi seperti itu, Bapak Ibu? Respon yang tidak mengenakan biasanya disikapi dengan respon yang juga salah, begitu. Respon yang tidak mengenakan biasanya membuat orang punya dampak yang negatif, begitu. Memaknai peristiwa itu adalah sebagai tadi dia juga berkata, ya mungkin saja Tuhan menghukum ya, pengertiannya kurang lebih seperti itu, menghukum. Mungkinkah ada suatu kesalahan dan seterusnya, ini adalah sebuah perenungan begitu. Nah, kalau kita bisa melihat, tidak sedikit yang akhirnya, kalau kita tarik kepada beberapa orang, saudara, ada akhirnya orang bisa mengalami depresi, tekanan hidup, kemudian juga mungkin bisa mengambil jalan pintas seperti itu ya, karena sudah tidak ada lagi orang yang sudah diharapkan, sudah tidak ada lagi kebahagiaan begitu. Nah, sehingga apa yang terjadi? Bisa saja orang melakukan tindakan-tindakan yang salah. Tapi kita belajar yang pertama, keteladanan dari Naomi adalah sikapnya yang tegar menghadapi persoalan. Itu yang pertama. Ya, yang tegar, yang kuat menghadapi persoalan. Terus kita belajar apa lagi dari Naomi? Naomi, ya, ini adalah seorang mertua yang bisa kita katakan adalah seorang tua yang menjadi teladan. Kenapa demikian, saudara? Ketika anak dan suaminya hilang atau pergi meninggalkan dia, saudara, dia menjadi orang tua tunggal. Buat siapa? Buat kedua menantunya. Ya, dia juga berperan bagaimana pada akhirnya peran yang dilakukan oleh 2 anaknya, Mahlon dan Kirion, untuk memperhatikan kedua menantunya ini, itu juga dia lakukan, saudara. Jadi banyak peran yang dilakukan oleh Naomi ketika figur suami hilang. Yang kedua, ketika anak-anaknya juga hilang, pergi meninggalkan dia. Jadi masih ada 2 menantu yang tersisa, yang ada bersama dengan dia. Apa yang dilakukan? Dia tentunya memberikan satu keteladanan kepada kedua menantunya. Kalau kita lihat, saudara, ya di ayat yang ke-14, bagaimana respon dari salah satu menantunya. Kita tidak bahas Rut ya, Rut punya pembahasan tersendiri. Tapi kita lihat yang bernama Orpa, ya. Menangis pula mereka, berarti dua-duanya memang menangis. Tapi apa yang terjadi? Orpa mencium mertuanya itu. Dia minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Saudara lihat, Orpa mencium mertuanya. Ini menandakan satu bukti bahwa Rut ini adalah mentua yang dihormati oleh menantunya. Ya, mertua yang punya hubungan baik dengan 2 orang menantunya. Jadi dia bisa menjadi satu contoh teladan yang baik. Tentunya ketika Orpa mencium tangan daripada Ruth, tentunya ini adalah sebuah perasaan yang sangat berat untuk dia berpisah dengan Naomi, saudara. Maaf, tadi Naomi bukan Ruth ya.
mencium tangan Naomi, tentunya dia adalah memiliki satu perasaan yang sangat berat untuk berpisah dengan Naomi, saudara. Seorang wanita tua di masa tuanya, kemudian mengalami peristiwa yang tidak mengenakan. Orpa juga merasakan demikian karena 3 wanita ini juga merasakan seperti itu. Apa artinya kehilangan orang terdekat? Apa artinya kehilangan seorang pendamping, seorang suami, saudara? Ya. Nah, kalau kita lihat 3 wanita ini juga masing-masing punya kisahnya yang kita bisa pelajari, Bapak Ibu ya. Nah, mereka adalah wanita-wanita yang memang nasibnya hampir sama dengan Ruth, yaitu ditinggalkan oleh orang yang dia cintai. Tetapi masing-masing wanita ini punya satu kelebihan masing-masing. Nah, kalau kita kembali melihat dari apa yang dilakukan oleh Orpa, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa hubungan antara mertua dan menantu itu sangat baik. Antara Ruth dengan Orpa, antara Naomi dengan Orpa, antara Naomi dengan Ruth, saudara. Nah, kalau kita lihat biasanya yang terjadi seringkali fakta yang ada, hubungan antara mertua dengan menantu biasanya kurang baik. Mungkin kalau kita tarik presentasenya, Bapak Ibu Saudara, mungkin presentasenya nggak besar. Ya, walaupun tidak semua ya mertua itu punya hubungan yang tidak baik dengan menantunya. Tetapi kita bisa melihat kisah-kisah ya, di gereja kita juga dengar, hubungannya kurang bagus dengan mertuanya. Menantunya kalau lihat mertuanya begitu menunjukkan ketidaksukaannya. Gitu. Ada aja kasusnya begitu. Bukan berarti semuanya tidak, tetapi ada. Nah, ini perlu belajar. Ternyata seorang mertua, ya kalau dia punya menantu, dia harus menjadi seorang yang menunjukkan keteladanan yang baik. Dalam hal apa? Dalam hal contoh-contoh menjalani sebuah kehidupan. Begitu. Jangan sampai terjadi akhirnya itu tadi ya. Mertua kalau lihat menantu ya ngomongin menantunya, kadang-kadang menantu juga begitu. Menceritain tuh, waduh mertua saya mah begini begitu. Nah, saya pikir kita harus belajar dari hubungan antara mertua dengan menantu ini dari Naomi. Naomi menjadi seorang guru, menjadi seorang mamah yang bijak, menjadi seorang tua yang betul-betul dihormati oleh menantunya. Nah, bagaimana resepnya? Tentu kita nanti akan belajar tuh. Ada pembelajaran khusus tentunya tentang bagaimana hubungan mertua dan menantu ini. Nah, kadang-kadang kalau kita melihat ya itu tadi, kalau misalkan mertua dan menantunya wanita, ya biasanya kan seperti itu, ada aja tuh masalah tuh, ada aja ketidakcocokan. Kalau menantunya nggak sabar, ya akhirnya bisa muncul benih-benih kemarahan, benih-benih konflik di sana. Sampai pada ujung-ujungnya akhirnya, yaitu tadi hubungannya tidak bagus. Siapa yang menjadi korban di sini? Suaminya. Tidak sedikit suami-suami di meja konseling bilang, Pak, saya mesti bagaimana? Di satu sisi mama saya, di satu sisi istri saya. Kadang-kadang mereka kalau sudah ngomongin tuh, itu malah istri kamu tuh begini. Gitu. Waduh, Pak, saya udah bingung mesti jawabnya seperti apa. Apalagi kalau udah di rumah, istri saya sudah nadanya tinggi. Kalau sudah nyebut mama saya, mama kamu tuh begini begitu. Bapak, coba Pak, bagaimana apa yang harus saya lakukan begitu. Nah, ada tuh peristiwa-peristiwa yang seperti itu, yang kasihan suaminya di posisi terjepit di antara keduanya begitu. Nah, akhirnya harus dipikirkan jalan keluarnya seperti apa. Memang semua orang gampang bicara. Beberapa orang cuma bisa bilang, udah berdoa aja, nanti Tuhan jawab. Ya nggak usah diajarin, orang nggak tahu cara berdoa begitu. Case-nya bagaimana ini diselesaikan? Karena kalau nggak diselesaikan ini panjang nih. Akan panjang, nggak tahu endingnya kapan begitu. Apakah nanti sampai mama mertuanya sudah tidak ada, baru menantunya sadar, oh iya aku sudah melakukan kesalahan, belasan tahun nih sama mama, atau puluhan tahun sama mama, nggak suka, membendam kebencian dalam hati, diam, tetapi di dalam hatinya yaitu tadi sumpah serapah dan seterusnya kepada mertuanya. Nah, mertuanya juga begitu, ya nggak pernah negur menantunya begitu, benci banget, nggak suka gitu, diomongin ke keluarga besar yang lainnya, nggak bagus. Nah, kalau udah kayak begini ya udah akhirnya. Dan jangan jadi mertua yang intervensi, mengambil keputusan dan keputusannya salah, pengaruhi anaknya.
Kamu ngapain cari istri model kayak begitu? Kamu nggak salah, kamu pintar, kamu baik. Wah, mamahnya puji-puji anak laki-lakinya, ya karena anaknya dia, gitu. Kemudian dia bilang, itu anak dididik nggak benar, tuh orang tuanya nggak benar, sampai orang tuanya dibawa-bawa, begitu. Saya pikir ini kurang bijaksana, ini nggak bagus, begitu ya. Nah, mari ketika ada konflik antara mertua dan menantu, ya cepat-cepatlah itu dibereskan. Tapi saya berharap tidak ada yang seperti itu. Tidak ada. Saya berharap seperti itu ya. Saya berharap setiap mertua dan menantu hubungannya sangat bagus. Seperti Naomi kepada Orpa dan Naomi kepada Ruth, begitu ya. Satu hubungan yang sangat-sangat seperti bukan hanya seperti mertua, tetapi sudah seperti orang tua sendiri gitu. Naomi begitu mengasihi Orpa dan Ruth. Gitu. Nah, harusnya belajar seperti itu. Nah, kita kembali kepada case yang sering terjadi ini. Case yang sering terjadi akhirnya menyebabkan si suami sebagai pihak yang di tengah-tengah itu kehilangan damai sejahtera. Beberapa orang bilang, Pak, saya tidak bisa fokus menjalani kehidupan ini. Kenapa? Karena itu tadi, ya. Saya berpikir bagaimana jalan terbaiknya begitu. Ya, kalau misalkan tadi saya bilang, beberapa orang cuma bilang bisa, udah doa aja, serahkan aja kepada Tuhan, gak usah diajarin, tahu. Mereka juga udah berdoa begitu. Masalahnya sekarang case yang di depan matanya ini apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara memecahkan masalah ini? Bagaimana mendamaikan antara dua pihak ini? Nah itu, kalau kita berbicara tentang posisi suami, Bapak Ibu, ketika posisi suami kan ada di tengah-tengah. Berarti sebenarnya suami itu adalah sebagai mediator untuk mendamaikan antara mamahnya dan istrinya begitu. Jangan suka bela juga jadi laki-laki. Saya laki-laki, saya sedikit singgung soal laki-laki di sini. Walaupun ada beberapa laki-laki di tempat ini. Dan mungkin ada yang menonton live dengan status saya sebagai laki-laki ya, sebagai seorang mertua laki-laki. Dalam hal ini juga kita jangan akhirnya berpikir bahwa solusi yang terbaik itu adalah memisahkan mereka. Jangan, ya, jangan. Udahlah, pisah aja daripada begitu. Jadi daripada beban buat papa mama atau dari beban buat mama, beban buat kamu juga. Kemudian orang tua bilang udah ceraikan aja, salah. Atau dari pihak si suami, si laki-laki ini, anak dari si ibu ini misalkan. Juga jangan berpihak kepada orang tua 100%. Jangan. Anda harus netral. Anda harus netral. Anda harus lihat dari dua sisi itu. Jangan akhirnya seperti sebuah kasus. Anaknya akhirnya pro ke mamanya. Tadinya nggak pernah kekerasan dalam rumah tangga. Karena diprovokatori terus sama mertuanya, sama mamahnya ini. Akhirnya melakukan KDRT. Antara mertua jadi provokator, pelaku tindak kekerasannya adalah anaknya. Korbannya adalah istrinya. Wah, ini nggak bagus, nggak boleh begitu. Nah, jadi laki-laki itu ketika dia sudah bersuami, kalau ada hubungan nggak beres seperti ini, jangan jadikan salah satu itu sebagai korban, jangan. Dan saya juga berharap sebagai suami dari seorang istri juga jangan berontak kepada orang tuamu, pada mamahmu. Makanya jalan tengahnya adalah kau harus cari solusi yang terbaik. Kau carilah konselor-konselor, kau datanglah kepada mereka. Carilah gembala-gembala yang punya background memang konselor begitu ya. Saudara bisa bercerita awal mulanya, ya mamanya. Kan Anda sebagai anak tahu dong sifat orang tuanya seperti apa, kurang lebih tahu begitu. Karena Anda sejak kecil diasuh oleh orang tua, oleh mama, dan kurang lebih tahu mamanya seperti apa. Harusnya itu juga disampaikan kepada istri. Nah ya, saya seringkali di dalam BPN selalu saya katakan begini. Menjadi mertua teladan, ya itu adalah idaman para menantu. Menantu merasa bahagia ketika punya mertua itu bukan baik suka kasih duit, bukan, tetapi perhatian, bijaksana, mengayomi. Ini kan yang ada di dalam diri Naomi nih, keteladanan-keteladanannya, ya. Dia bisa memberikan contoh yang baik. Dia punya kewibawaan. Dia berpikir dewasa, itu Naomi. Ya, kemudian dia juga memiliki ketegaran hati. Banyak yang kita bisa pelajari dari Naomi ketika kita membaca kisah ini sebenarnya sampai habis sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Sampai perikop ini habis ya, sampai ayat 18. Banyak hal yang kita pelajari. Maaf, sampai dengan ayat yang ke-22. Banyak hal yang kita pelajari daripada Naomi. Dan justru menantu-menantu inilah yang ingin punya mertua yang seperti ini begitu. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, poin kedua ini adalah bagaimana ketika itu terjadi konflik di dalam hubungan yang tidak baik, ayo selesaikan. Jangan didiamkan. Karena kalau akan didiamkan, saudara, otomatis ya, masalah yang berkepanjangan itu akan semakin rumit. Akan sulit.
Nah, nanti bagaimana kalau sudah punya anak, misalkan si menantu ini punya anak akhirnya nanti tidak sedikit mertua-mertua yang perempuan itu bisa membedakan, cucunya pun yang tidak besar akan dia benci, akan dia bisa bedakan tuh. Kalau dia punya anak 3 misalkan, ada laki-laki ada perempuan. Nah, cucu dari 2 anak yang lain ya yang bisa dia terima itu posisi sebagai menantunya itu bisa diistimewakan itu cucu-cucu yang lain. Nah, 2 cucunya yang lain misalkan dia punya 2 nih, yang ini nih yang konflik dengan dia, itu bisa dia bedakan. Coba saudara, kalau udah kayak begini, ini kan repot ya. Makanya pelajaran Ruth, Naomi dan Orpa ini, khususnya kita belajar daripada Naomi, ya ini ciri-ciri daripada mertua yang harus begitu kepada menantunya. Ya Bapak Ibu ya, kita bisa kupas banyak dari pelajaran ini sebenarnya masuk di dalam pelajaran konseling dan pendidikan agama Kristen nih Bapak Ibu ya. Bagaimana pendidikan agama Kristen di dalam keluarga. Salah satunya apa sih tugas seorang menantu? Menantu pria, menantu wanita, kemudian mertua wanita itu seperti apa, begitu. Nah, itu satu pelajaran yang menurut saya perlu juga kalau kita semua nih atau yang sudah punya menantu, tapi yang di sini kan semuanya baik, mertuanya mertua baik, begitu ya, menantu juga menantu baik. Tapi pembelajaran ini kan juga perlu diajarkan secara umum kepada jemaat supaya jemaat juga tahu. Satu kali ketika kau menjadi mertua, kau menjadi orang tua yang bijaksana. Ketika kau menjadi mertua nanti, kau punya menantu 2, kau nggak diskriminasi. Ketika kau nanti jadi mertua, kau nggak jadi mertua yang mata duitan begitu. Yang hanya lihat menantu yang sukses, yang hebat, cari duitnya, itu yang disayang. Yang nggak cari duit, yang jadi ibu rumah tangga biasa, hidup dari suami anaknya begitu, hidup dari suami yang anaknya itu kemudian perhatiannya berbeda. Ya, itu satu hal yang harus dibenahi, satu hal yang harus tidak boleh dilakukan ya, karena itu akan merusak satu rumah tangga daripada anaknya. Saya berpikir bahwa belajar untuk tidak intervensi di dalam rumah tangga anaknya. Oke, itu yang kedua Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita melihat keteladanan daripada Naomi. Dia punya hubungan yang bagus dengan kedua menantunya. Sampai Orpa begitu menghormati dia, apalagi kisahnya ada kisah yang kita pelajari tentang Ruth. Sampai bagaimana Ruth menemani dia, begitu. Nah sekarang kalau kita lihat saudara ya, kalau kita lihat, apa sih yang diharapkan dari Naomi sebenarnya? Seorang janda yang tidak punya apa-apa, nggak punya warisan. Seorang janda yang bisa dikatakan sudah tua. Kalau dari posisi menantu tentunya, mau ngapain ngikutin dia, begitu. Tetapi ada hal yang berbeda tentunya. Kenapa Naomi sampai tidak ditinggalkan oleh Ruth? Ini kisah yang lain, bahasan yang lain. Karena itu tadi, dia bisa betul-betul mengayomi kedua menantunya. Ada sesuatu yang berat untuk ditinggalkan kalau mereka mau tinggalkan. Walaupun Orpa akhirnya memilih jalan berbeda dengan Ruth. Ini kan ada sesuatu hal yang berbeda yang dimiliki dalam diri Naomi lebih daripada yang lain, begitu. Oke, Bapak Ibu, itu kita bisa lihat keteladanan Naomi. Dan sekarang kita belajar sikap apa sih yang dimiliki oleh Naomi. Secara sederhana kita akan lihat hal-hal apa yang dimiliki oleh Naomi. Hal-hal yang luar biasa yang dimiliki Naomi itu seperti apa? Yang pertama, saudara harus lihat ayat yang ke-9. Ya, ayat ke-9. Kisah Ruth, Naomi, dan Orpa, ya, ini mengajarkan kepada kita tentang dari satu sisi sikap yang sangat baik yang dimiliki oleh seorang wanita bernama Naomi ini. Yang pertama adalah dia adalah punya kasih ya. Kita lihat ayat ke-9. Dikatakan kiranya atas karunia Tuhan. Kiranya atas karunia Tuhan mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumlah mereka dengan menangis dengan suara keras. Coba lihat, respon itu dimulai dari siapa? Respon itu dimulai daripada Naomi. Naomi tahu di dalam pikirannya dia akan memberikan kesempatan kepada dua menantunya ini masih muda untuk dia punya kesempatan berumah tangga atau hidup ya, membangun kehidupan yang tidak enak juga mereka alami, itu kedepannya untuk lebih baik, untuk mencari pasangan yang mungkin nanti dia akan temukan
jauh lebih baik daripada anaknya. Anaknya ternyata tidak bisa memberikan harapan, tidak bisa memberikan keturunan kepada dua menantunya ini karena memang sudah pergi, sudah meninggal begitu. Jadi dia melihat kepada dua menantunya ini dengan dorongan kasih di dalam dirinya dia. Dia mengatakan ada satu alternatif jalan yang terbaik buat dua menantu yang masih muda-muda ini. Apa? Yaitu tadi, mempersilahkan mereka untuk mereka pergi meninggalkan Naomi. Setidaknya Naomi berkata demikian ya. Saudara bisa lihat ayat 10 ya. Dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Lihat ya saudaraku, awalnya Orpa dan Ruth sama, punya satu visi yang sama, punya satu tekad yang sama. Yaitu apa? Dia akan menemani Naomi sampai kepada tempat di mana dia berasal. Tetapi Naomi ya dengan kasihnya ya kepada dua wanita muda ini mengatakan tidak, nggak usah ikut ya, nggak usah ikut. Kenapa? Karena dia melihat bahwa dia harus kembali juga masing-masing kepada kebangsanya. Dia harus kembali membangun rumah tangga di kemudian hari. Jadi kalau ikut dia sudah tidak ada harapan lagi. Apa yang harus diikuti begitu? Sedangkan dia harus punya suami baru begitu ya, pengganti suaminya, harus punya keturunan. Nah, yang ketika dia memutuskan di dalam pikirannya seperti itu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia bukan hanya mengasihi, saudara. Tetapi ayat 11 ini, ya, yang kita lihat ini, yang ditandai ini, saudara, itu adalah poin yang kedua. Setelah dia mengasihi kedua menantunya ini, ya, dia tidak mengatakan, lo kan sudah menikah dengan anak gua nih, katanya. Lu harus ikut gua susah, gua juga susah, harus begitu. Gua udah nggak bisa menikah lagi, lu harus menikah lagi begitu. Itu nggak bijaksana. Tapi karena dia mengasihi, dia mempersilakan memberikan pilihan kepada dua menantunya. Nah, yang kedua ya, poinnya kelebihan atau keteladanan Naomi dalam hal ini adalah di ayat yang ke-11. Ayat ke-11 dia berkata demikian. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku. Lihat, ini satu pernyataan yang membuka pikiran mereka berdua. Dikatakan pulanglah anak-anakku, dia tidak sebut, namanya siapa, namanya misalkan namanya Susi dan Dewi misalkan. Susi, Dewi, kamu harus pulang, bagaimanapun gak usah ikut aku. Kamu mau dapatkan apa lagi dari aku? Aku sudah tua, kamu nanti akan disusahkan. Mungkin satu kali kalau aku sakit, mungkin aku jompo misalkan, kamu akan mengurus aku. Itu sangat menyusahkan dan merugikan dirimu sendiri. Lihat saudara, apa yang dia sedang sampaikan kepada anaknya ini? Kedua anaknya ini ya, walaupun menantu statusnya. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki kulahirkan untuk menjadikan suami menanti? Tidak ada gantinya lagi, tidak mungkin. Berpikir, ayo coba kamu renungkan, tidak mungkin lagi. Jadi apa sih yang kamu mengikuti dari aku begitu? Nah, dalam hal ini ayat 11 intinya adalah keteladanan Naomi yang kedua adalah dia seorang yang berpikir realistis. Dia tidak katakan, kalau kamu nemenin aku, nanti kamu akan diberkati Tuhan, nanti kamu akan ada orang yang macam-macam lah dengan janji-janji yang seperti itu. Dia tidak mengatakan demikian. Dia tidak egois. Ketika dia berpikir secara realistis, ini anak-anak mereka, menantu-mantu mereka ini masih muda-muda, mereka masih punya harapan jauh ke depan, harapan yang panjang seperti itu. Dia berpikir tidak untuk dirinya, dia tidak egois. Tetapi dia berpikir realistis dan dia membuka pikiran anak-anak mereka ini untuk, ayo, kamu nggak usah ikut aku lagi. Dia akan tinggalkan aku akan kembali ke bangsaku. Aku akan hidup bagaimana ke depannya. Ya tentunya, ya nanti terserah Tuhan begitu. Tetapi pada intinya, sudahlah, kau harus cari yang lain. Kau harus hidup bahagia. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi yang kedua keteladanan daripada Naomi ini adalah, selain yang pertama dia adalah mengasihi, yang kedua adalah dia berpikir realistis. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga, ya keteladanan Naomi. Ya, kita lihat ayat yang ke-12 dan 13 ya saudara ya. Keteladanan Naomi dalam hal ini adalah kita bisa belajar di poin yang ketiga adalah dikatakan demikian ayat ke-12. Kata pulang itu kedua kali lagi dia ngomong. Dia bukan sekali, tadi ayat 11 kali, ayat 12 dia ulangi lagi. Ini bukan memaksa ya, bukan mengusir begitu. Tidak, tetapi dia memberikan argumentasi, alasan yang jelas supaya udahlah nak, nggak usah ikut aku. Bagaimanapun juga hubungan antara kita mentua dan menantu sampai kapanpun tetap, maksudnya tetap terbangun gitu, tetap kamu tetap adalah bagian daripada kehidupanku. Ya mungkin seperti itu ya, karena kan ini Alkitab mencatatkan garis besarnya ya kisah ini.
Ayat 12 dikatakan, pulanglah anak-anakku, kata pulang yang kedua kali, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak-anak, sudah tidak mungkin ada harapan. Kenapa? Karena ketika dia bisa melahirkan pun, berapa puluh tahun lagi harus menunggu anaknya menjadi dewasa dan menikah dengan mereka. Sudah tidak layak begitu. Logis banget apa yang disampaikan oleh Naomi. Ya, logis banget begitu. Jadi alasan-alasan dia kenapa? Bukan dia ngusir, tetapi dia berpikir, ayo, udah, kamu masih muda. Ada jalan panjang yang harus kamu ikuti. Ya, itu ayat 12. Ayat 13 ya, nah ini intinya. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian. Anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Nah, ini dia katakan. Ya, aku lebih pahit dari kamu. Jadi kamu udah nggak usah lah cari persoalan-persoalan yang nanti bikin kamu juga merasa hidup kamu ke depan juga merasakan kepahitan-kepahitan yang kurang lebih hampir sama seperti itu. Dia tidak mau seperti itu. Satu kali kedua menantunya ini sama statusnya dengan dia menjadi janda tua yang akhirnya mati, tidak punya keturunan. Walaupun Naomi punya keturunan, tapi kan dia akhirnya kan lihat. Dia tidak, anaknya mati, tidak punya cucu, dan akhirnya sama saja seperti dia orang yang tidak menikah kan, begitu. Dan dia tidak mau kedua menantunya ini mengalami hal yang sama. Artinya apa, saudaraku, ayat 13 ini? Artinya, keteladanan ketiga yang ditunjukkan oleh Naomi adalah Naomi, seorang wanita yang bijaksana. Seorang mertua yang bijaksana. Jadi yang pertama tadi kita lihat keteladanan yang utamanya adalah dia mengasihi. Yang kedua, dia berpikir realistis, seorang berpikir logis ya, masuk akal, ya berpikiran jauh ke depan, ya. Yang ketiga adalah dia adalah seorang wanita yang bijaksana. Jadi kalau kita belajar, kita melihat ya ada ketiga keteladanan ini, maka itulah alasannya. Kenapa mereka merasa berat meninggalkan Naomi. Ruth dan Orpa merasakan satu kesedihan yang besar kalau mereka harus kehilangan Naomi. Naomi menjadi mertua yang betul-betul bisa menjadi mertua yang menjadi simbol ya, simbol sampai dengan hari ini. Betapa menjadi mertua yang menjadi idola bagi para menantu. Menjadi seorang bukan hanya mertua, tetapi juga bisa menjadi seorang ibu bagi menantu-menantunya. Saudara, saya garis bawahi. Apa yang dikatakan oleh Naomi kepada dua menantunya ini? Dia tetap menganggap bahwa menantu itu juga adalah sama anaknya juga, bagian daripada dirinya yang tidak boleh dibatasi atau dibedakan begitu. Jadi dalam hal ini nih, dari posisi wanita, kalau satu kali kelak, misalkan istri saya nih satu kali kalau anak saya menikah misalkan, maka dia menjadi mertua. Ketika dia menjadi mertua, kita pernah mendengar istilah, nggak apa-apa punya anak perempuan semua. Kalau menikah kan dapat laki-laki, nggak punya anak laki-laki kan sama, jadi anak juga. Gitu. Itu betul tuh saudara, betul seperti itu. Kenapa? Karena ketika anak-anak kita menikah dengan pasangannya, begitu ya, dengan pasangan, mereka juga anak-anak kita, begitu. Jadi jangan punya sikap iri, misalkan begitu ya. Terutama kalau misalkan mertua dengan menantu perempuan. Wah, anak saya sudah kerja keras nih. Anak saya hebat, penghasilannya tinggi. Fasilitas di kantornya itu luar biasa. Wah, enak dong istrinya. Jatah buat mama kurang, perhatian buat mama kurang, seperti itu. Jadi timbulnya iri hati. Biasanya anaknya nih dekat sama mamahnya. Salah sejak punya istri, jarang kunjungan, itu jarang WA, begitu. Jarang ngajak makan, gitu. Ya udah tambah masalah, gitu. Nah makanya ya tidak semua nih wanita seperti itu. Makanya ketika kita boleh menjadi seorang anak satu kali kelak membangun rumah tangga, ya hubungan dengan mama nih, dia dari posisi laki-laki nih. Kalau mungkin ada yang belum menikah, ya itu jangan dilupakan.
Kalau dulu sering ajak mama makan, sekarang juga kita sama istri kita jemput mama, ajak makan. Mama ulang tahun, perhatiin, beliin kue, ajak makan rame-rame sama papa, sama keluarga yang lain, keluarga terdekat gitu ya. Undang, ya kumpulin duit lah setahun sekali gitu ya. Ajak papa, mama traktir begitu. Ya traktirnya tentunya sesuai dengan kemampuan. Tetapi kan orang tua akan bahagia. Walaupun kita menikah, kita sudah pisah rumah, tetapi perhatian kita terhadap mereka itu tetap sama. Ajak istri juga, ajar istri kita, kasih tahu nih, ya hormati mama, hormati papa, begitu. Ya juga jangan berarti pihak sebelah, karena biasanya kalau orang sudah menikah, biasanya ada tuh suami-suami yang akhirnya ikutnya keluarga perempuan terus. Nah mamahnya nih sebagai pihak dari si anak laki-laki, kapan anak saya pulang begitu ya. Kebanyakan kegiatan ke sana, terus kegiatan acara-acara yang dari pihak laki-laki itu jarang hadir gitu. Nah, nggak boleh tuh, salah juga tuh. Itu sedang memupuk benih-benih keributan itu. Harus seimbang, balance ya. Ke sini juga sering, ke kanan juga sering. Ke kiri oke, ke kanan oke begitu. Jadi harus seimbang aja sebenarnya gitu. Nah, kalau nggak seimbang ya kita nggak tahu ya. Mulai menilai, aduh begini-begini. Tuh lihat tuh, bahkan beberapa saya ketemu orang tua, kalau pergi nih, ketemu dengan orang tua, ada orang tua yang cerita kepada anaknya, waduh, dia bilang anak saya, Pak, aduh, terlalu nurut dengan istrinya, Pak. Anak saya, Pak, jarang, Pak, ketemu sama saya, nggak setiap minggu, Pak, begitu. Paling kalau datang, kalau mau Imlek doang, nih, kalau mau Imlek nih, mau Imlek doang, atau mau Natal doang. Hari-hari, minggu-minggu, mah nggak pernah, jarang, susah. Coba liatin. Orang tua sudah punya pandangan kayak begitu tuh. Ada rasa-rasa kecewa sedikit kan terhadap anaknya. Nah nanti kalau anak laki-laki menikah, tahu tuh ke istri, terus sekali-sekali tengok mama dari aku, nanti kita tengok juga mama dari kamu. Ya imbang, enak kalau yang kayak begitu ya. Bukan ngajarin Bapak Ibu, saya dengar fakta yang ada. Kemudian saya dengar, saya analisa ya bagaimana caranya. Hal-hal seperti ini kan kita tidak temukan di teori. Kita temukan dari kehidupan yang realita, yang nyata begitu. Nah, kita kan hidup tidak berteori, saudara. Kita kan hidup menghadapi kenyataan. Teori dengan fakta belum tentu sama. Teori mengajarkan demikian, kita coba teorinya. Ketika di dalam praktek, belum tentu teori itu bisa menjadi solusi untuk menjawab setiap persoalan. Nah, ketika kita belajar dari realita, kita mulai menganalisa, dan kita mau coba cari jalan keluar. Di sana lebih efektif. Jadi hidup ini berdasarkan pengalaman, itu lebih memberikan kepada kita warna dan banyak hal ya, manfaat begitu. Jadi memang dibilang apa? Kesempatan adalah guru yang baik ya. Pengalaman adalah guru yang baik. Experience is a good teacher ya, atau apa begitu ya. Pepatah yang mengatakan itu dulu seringkali itu menjadi sebuah slogan, jadi sebuah moto begitu. Nah, inilah Bapak Ibu ya yang kita pelajari pagi hari ini, bahwa kalau kita membahas tentang mertua dan menantu itu sangat menarik. Tapi kita belajar dari Naomi. Naomi menjadi seorang figur mertua yang dicintai oleh dua menantunya. Kenapa? Karena kalau kita belajar sebenarnya banyak sekali keteladanan Naomi yang kita pelajari dari apa yang kita baca di dalam pasal 1 ini di Rut ya, ayat 1 sampai dengan 22. Banyak hal. Tapi hari ini kita belajar ya tentang 3 inti keteladanan yang dimiliki, sifat yang dimiliki oleh seorang mertua, idola atau idaman dari dalam diri Naomi. Yang pertama itu adalah mengasihi, ya. Ini penting. Yang pertama, di dalam Alkitab juga gitu. Buah-buah roh yang utama itu adalah kasih kan, begitu. Nggak mungkin kita bisa melakukan penguasaan diri dan seterusnya kalau kita nggak berhasil atau kita tidak memiliki kasih, tidak mungkin. Nah, yang pertama keteladanan daripada Naomi adalah dia mengasihi. Yang kedua adalah dia berpikir realistis berdasarkan fakta yang ada. Nah, orang yang berpikir realistis, dia bisa memberikan argumen-argumen yang dapat diterima, yang logis, ya, yang memberikan kebijaksanaan, nasihat begitu. Yang ketiga adalah hidupnya yang bijaksana di dalam berbagai hal, menyikapi kasus dan berpikir ke depan ya, berpikir ke depan tentang apa yang akan terjadi dengan pilihan-pilihan yang sudah dia sebutkan. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu 3 hal ini memberikan sebuah pengajaran kepada kita bahwa inilah keteladanan-keteladanan yang kita bisa lihat dari seorang wanita yang bernama Naomi. Ya, Tuhan Yesus berkati kita semua.
Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, makasih Pak Dedi. Pesan Tuhan yang luar biasa yang memberkati kami. Bapak Ibu pasti mau ya. Walaupun seorang bapak-bapak ya, tapi bukan berarti harus menjadi wanita ya. Tetapi kita harus belajar keteladanan Naomi karena kita semua adalah pengantin wanita dari Kristus ya. Jadi kita harus menjadi wanita-wanita yang luar biasa seperti yang kita boleh pelajari dari Naomi yang begitu mengasihi dan punya wanita seorang yang bijaksana. Dan kemudian tadi yang kedua kalau nggak salah Naomi memiliki pemikiran yang realistis ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulainya, mari saya pimpin dalam doa ya. Yuk mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Bapak untuk renungan pagi Sema Adonai saat ini. Pesan Tuhan yang diberikan kepada kami, sungguh itu Bapa menjadi harta karun kepada kami untuk kami teladani seorang tokoh wanita yang Tuhan tempatkan di dalam perjanjian lama. Bagaimana Naomi bisa menjalani kehidupannya ya Bapa. Ketegaran Naomi ya Bapa, kami perlu itu juga di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Bapa ajar kami untuk memiliki sikap yang tabah untuk setiap ujian kehidupan yang datang ke dalam hidup kami. Ajar kami untuk tidak mengeluh Bapa. Ajar kami untuk terus tetap fokus memandang kepadamu. Bapa, biarlah apa yang Engkau berikan kepada Naomi Tuhan, kami juga bisa mengimpartasikan kepada dunia, pada tetangga, pada keluarga, pada sahabat, pada komunitas kami ya Bapa, agar kami bisa memberikan teladan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami mau belajar dari Naomi ya Bapa, yang begitu mengasihi. Ya Bapa, kami juga ingin sekali memiliki pemikiran yang realistis ya Bapa, supaya kami dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk ya Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk terus hidup bijaksana di dalam menjalani hidup kekristenan kami. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan firman-Mu ini Bapa. Biarlah Roh Kudus terus Bapa berbicara kepada kami, sehingga kami mendapatkan rema dari renungan pagi hari ini. Berkati hamba-Mu, Pak Dedi, yang telah menyampaikan ya Bapa. Hamba tahu Tuhan kesibukannya di dalam aktivitas dalam mengajar di STT online dan onsite ya Bapa. Dan dia menjadi gembala sidang di dalam gerejanya. Bahkan Tuhan dia sibuk dalam pelayanan-pelayanan di tempat lain juga ya Bapa. Termasuk di Sema Adonai ini. Bapa hamba berdoa, berkati hamba-Mu ini, tambah-tambahkan hikmat Tuhan yang ingin Kamu sampaikan kepada banyak umat-Mu Tuhan. Berkati Pak Dedi Bapa, berkati istri dan kedua anaknya. Biarlah Bapa Engkau memelihara anaknya juga yang ada di Jepang saat ini Tuhan, yang sedang sekolah. Biar terus Tuhan pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu ada juga buat anaknya yang ada di Jepang saat ini ya Bapa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan kami percaya setiap kami ya Bapa, baik yang ada di Zoom maupun yang sedang mendengarkan di live streaming dan atau siaran tunda nanti, kami diberkati semua oleh kasih anugerah-Mu Tuhan, kami menerimanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Ada amin Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pasti ada amin ya. Kita adalah manusia yang hina, manusia yang berdosa ya. Tetapi oleh karena kemuliaan Tuhan, Tuhan mengangkat kita. Tuhan
memberikan kita kuasa untuk berkemenangan ya mengatasi ujian-ujian kehidupan ini. Mari Bapak Ibu renungkan pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh Ibu Muni Brothers dengan pujian yang bernama Manusia Hina Sebagai Makhluk Mulia. Dipersilakan. Ya Tuhan, saat ini aku mau bermazmur bagimu Tuhan. Aku mau memuji-Mu karena Engkau adalah Allah pencipta dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Telah Kau letakkan kuasa kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan berdendam jika aku melihat langit buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatkannya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Kau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatkannya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Kau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan
Bapa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Amin, puji nama Tuhan. Mungkin Bapak Ibu baru pertama sekali mendengarkan pujian itu ya. Ya, Ibu Murni yang diberikan hikmat sama Tuhan. Waktu dia mendapatkan ini, itu terus ada di kupingnya ya. Jadi sehingga dia membuat arrangement melodinya, dan akhirnya apa yang kita dengarkan tadi itulah yang diambil dari kitab Mazmur ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, besok kita akan bertemu kembali. Yang melayani kita besok adalah Bapak Pendeta James Henry dengan tema di manakah engkau? Nah, Tuhan sedang menanya kepada kita, di mana engkau anakku ya? Baik, kita besok akan kembali bersama-sama kembali, dan saya mau mengumumkan jika ada pokok doa ya, baik yang ada di Zoom, ada pokok-pokok doa, sampaikan kepada kami, karena kami akan mendoakannya setiap hari Senin dan hari Sabtu. Ya, berkumpul di Zoom Sema Adonai ini. Baik, sebelum kita berpisah, mari persiapkan hati, kita menerima berkat dari hamba Tuhan, Pendeta Dedi Kurniawan. Dipersilakan, Pak. Ya, makasih, Bu Heni. Mari Bapak Ibu kita tutup ibadah pagi kita dengan menerima doa berkat pagi hari ini. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih. Puji syukur kami naikkan kepadamu untuk waktu kesempatan pagi hari ini kami boleh beribadah. Biarlah Tuhan ibadah kami menjadi manfaat yang terpenting supaya hidup kami sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan. Sebentar kami akan berpisah, melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami siap menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, hamba-hamba Tuhan yang diberkati dan diurapi, buka hatimu, dan arahkan hatimu terima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah studimu, diberkatilah segala sesuatu yang kau rancang hari ini. Tuhan senantiasa membuatnya berhasil. Terimalah berkat Allah Bapa kita di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Tuhan nanti datang di awan-awan permai, Maranatha, menjemput kita bersama, dan kita boleh menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Mari kita ucapkan sama-sama di hadapan Tuhan penyataan iman kita dengan kita berkata, Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Dedi atas pelayanannya. Ya, selamat beraktivitas ya Pak ya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati kita semua.